Pas kapan? Itu pas kapan lu belum mandi saat lu keluar rumah, ha? Gimana ceritanya? Kasian. Kalau orang tahu kapan, ntar dia langsung iu. Hari ini? Hari ini kayaknya gue mandi deh. Gue mandi 2 kali malah hari ini. Jadi pertama pagi-pagi, kedua habis gue olahraga bulu tangkis. Jadi gue mandi 2 kali. Jadi lu harus bangga sebenarnya. Gue menemui lu aja sampai mandi 2 kali. Asik. Kasih ya. Sama-sama. Gue juga mandi kok, tenang aja. 2 kali enggak? 2 kali. Oh, 2 kali juga. 2 kali. Iya dong. Makasih banget. Oke, tadi Jokes to Pod. Insights from aspiring people. Halo semuanya, selamat datang di Jokes to Pod, Insights from Aspiring People. Hari ini saya Jonathan Wijaya bertemu dengan seorang tamu yang sangat unik. Ya, baru saja membuka restorannya. Jadi kenapa kita nggak undang aja pulang gitu? Halo Azhar, apa kabar? baik. Gimana kabar kamu? Ya baik. Gimana liburan Lebaran? Gue nggak kemana-mana sih liburannya. Gue lebih ke kayak istilah buka restoran di rumah gue. Istilah tamu muncul terus gitu. Jadi gue nggak sempet kemana-mana. Oh, liburan Lebaran lu nggak tutup? Oh, bukan restoran, maksudnya bukan restoran. Maksudnya rumah gue jadi kayak restoran karena tamunya datang terus. Tapi lu gimana kemarin Lebaran? Kayak jalan-jalan gitu atau gimana? Kasih gue nggak jalan-jalan. Jadi bener-bener dari pagi. Pagi tuh ya jam, kalau masih hari pertama Lebaran kan pasti ya sholat dulu lah. Ya. Kelar paling jam 9 lah. Ya. Jam 9 itu gue nyampe rumah itu langsung nerima tamu. Rame tuh, tamu rame datang itu sampai malam. Karena keluarga besar datang, itu hari pertama. Ya. Hari keduanya begitu udah itu langsung gue malamnya itu abis mereka pada pulang itu gue langsung rapi rumah. Iya. Begitu rumah rapi langsung nerima di hari kedua tamu lagi. Iya. Itu dari pagi sampai malam lagi. Itu habis itu malamnya gue rapiin lagi, besoknya tamu lagi dari pagi. Itu terus sampai liburan kelar. Terus berarti lu nggak liburan gitu sama sekali? Nggak liburan. Tapi ya gimana kalau kita bertanya? Enggak sih sebenarnya. Gue tertarik sih sama gue tertarik sama Lebaran. Sama Lebaran. Lebaran. Lu suka dengan menu-menu apa sih sebenarnya biasanya yang di Lebaran gitu-gitu? Menu-menu lawas. Lebaran. Menu-menu Lebaran. Makanannya? Yang mainstream aja. Opor, rendang, semur, ketupat, sate. Sate ada nggak sih? Biasa sate ada nggak sih? Ada sih biasanya. Sate ada. Sate, terus karena gue orang Palembang, tekwan. Masuk akal nggak sih orang Palembang? Masuk tekwan, pempek. Nah, kok Ya udah, itu aja sih bang. Tapi lenggang? Lenggang enggak sih, jarang lenggang. Lu nggak suka lenggang? Nggak suka lenggang. Oh, Gue sukanya langgeng. Langgeng, mantap, sip. Alright, yuk kita hari ini bermain aja tentang perspektif ya. Sebelum kita bertanya tentang Azhar lebih dalam lagi, karena dengar si Azhar ini orangnya suka berkebun dan suka bermain hati. Set, itu dapat dari mana tuh ini? Berkebunnya sih boleh lah. Ya nih, satu kartu, ambil satu nih, silakan. Enggak, itu bukan hot plate, bukan. Tebak ya. As. Salah, Diamond. Kalau COVID-19 adalah manusia, apa yang akan kamu katakan atau lakukan padanya? Terima kasih. Asik. Dia datang dengan sangat baik hati dan saat timing yang pas. Kenapa? Pas masa sekolah cuy. Walaupun masa sekolah gue jadi hilang, tapi pas masa lulus itu tuh terima kasih ada COVID. Berarti lu liburan di COVID, lebaran lulusan di rumah enak aja gitu. Bukan lulusannya. Ujiannya. Ujiannya. Indah sekali. Seperti apa ya istilahnya? Dia tuh seperti bukan seperti hujan, dia seperti apa ya? Pokoknya itu dia datang dengan sangat baik hati. Tapi lama-lama di sisi kita aku lama-lama kayak tai. Pertama senang dulu, gue keselin juga nih, gue jadi nggak bisa kemana-mana. Jujur ya. Gue dari SD, SMP, SMA itu nggak ada yang namanya apa sih namanya kalau udah lulus? Graduasi.
terus kita naik ke atas panggung. Ya nerima toga gitu kan. Iya, nerima toga apa namanya? Nerima toga. Graduasi. Ya lulusan. Bukan lulusan, apa? Ada tahu enggak? Iya, gitulah. Ya, gitulah. Bukan graduasi. Bukan, ya. Graduation bahasa Inggrisnya. Kelulusan ya bener. Iya, kelulusan. Apalagi? Tapi ini bukan acara penerimaan toga kan? Iya, penerimaan toga. Iya, diplomat kan? Iya, dapat diplomat gitu tuh. Bukan lulusan apa itu? Udah lah, pokoknya ya, ini lulusan. Tiap acara kelulusan itu dari SD, SMP, SMA gua enggak dapet. Pertama SD. Kenapa lu? SD gua itu pas banget kepala sekolahnya ganti. Jadi pas kepala sekolah ganti itu kepala sekolahnya kayak gitu istilahnya. Dia tuh langsung ini jangan dulu deh, tahan dulu deh. Akhirnya nggak ada upacara. SMP sama. Risha ngalamin, Risha SMP sama gua kan. Begitu mau lulusan itu kata dia, tar dulu ya, jangan dulu, nggak ada dulu. Nggak dulu. Dengan sangat bermohon maaf, tar dulu ya. Iya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok ya. Pas SMA COVID. Gue sebenarnya senang aja sih ada COVID kan, kalau buat introvert enak-enak aja. Gue introvert bisa, extrovert bisa. Tapi ya begitu yang harusnya lulusan kayak gitu-gitu ya kan acara once in a lifetime gitu, dia malah nggak bisa gara-gara COVID. Tapi ya nggak mungkin dong nanti pas kuliah, pas udah lulus kuliah lu jadi ketunda lagi gara-gara kenapa, kan nggak mungkin dong. Pasti ada acaranya kan, ada pas gitu kan. Tapi seberapa parah sih sebenarnya atau seberapa buruk COVID melanda kehidupanmu? Pertama sih dari segi ekonomi ya kayak a lot of people lah. Pasti ada turunnya dulu kan. Terus segi ekonomi jelas turun, kita turun dulu. Masalah bertahannya ya most people ada yang bertahan ada yang enggak. Tapi yang pasti mereka sempet turun. Ya pasti. Mau ada yang tiba-tiba, gue berhenti kerja nih, tapi abis itu gue dagang langsung kaya raya gitu kan. Ada yang begitu kan. Ada. Tapi tetap sama, dia turun dulu. Nah, sama kayak gitu juga gue turun dulu. Nah, masalah naiknya dikit-dikit. Tapi alhamdulillah ada naik-naik dikitnya. Oke. Itu dari segi ekonomi. Kalau misalnya dari segi mental, ini fine aja lah ya. Gue lebih ke udah lah ya. Ya, it is what it is. Orang-orang pada bilang sih kayaknya itu enak banget sih karena mereka bisa istirahat. Mereka bisa itu. Tapi kayaknya untuk umur kayak kita nih, kita malah pusing gitu. Gatel gitu kan, badan pengen keluar kan. Iya kan. Itu dia. Nah, satu lagi nih atau dua lagi deh. 3 juga boleh. Ya, semua dong. Anjay, apa sih? Ciptakan sebuah kata, jelaskan. Ya udah ganti. Harus gue pikirin dulu. Sama. Kasian. Nungguin ya. Iya. Apa mimpimu? Ceritakan. Mimpi gua. Gak ingat lagi mimpi gua. Tapi mimpi. Oh mimpi. Iya, mimpi. Oh mimpi cita-cita. Iya dong. Gue kira mimpi tadi malam. Gue udah lupa. Absurd sih ya, gue udah inget ada beberapa absurdnya. Lupa Kem. Ini mau mimpi yang tadi malam apa mimpi masa depan? Ya lu kan kalau misalnya dibilangnya mimpi, ya mimpi sekarang yang lu pengen gapai itu seperti apa gitu kan. YouTuber. Oh, lu pengen jadi YouTuber? Walaupun gue dapat S1, begitu dapat S1, ini kan keinginan orang tua. Begitu dapat S1, gue tinggalin tuh S1 langsung buka YouTube. Kenapa lu mikir YouTube itu adalah menurut lu sumber penghasilan utama lu gitu? Oh, jadi gelap langsung. Oke. Sumber penghasilan utama sih mungkin enggak ya, kan karena banyak YouTuber tuh habis dari YouTube mereka usaha. Iya, benar. Pasti begitu kan? Iya. Tapi lebih ke apa ya? Ke passion. Ada kan orang passion tuh walaupun gak menghasilkan tapi tetap mereka kejar. Walaupun gak dipandang orang bagus tapi tetap mereka kejar karena passion. Itu dari situ. Gue ngelihatnya tuh awal-awal tuh dari zaman-zaman 2010 apa ya, PewDiePie apa pertama gue tonton gitu-gitu. Di waktu belum gede PewDiePie masih sejuta gitulah. Tapi kan sekarang udah gila kan, dia 100 jutaan. Itu gue udah mulai nonton, gue jago bahasa Inggris dari dia, gue dapat YouTuber tuh sesuatu yang keren gitu. Walaupun masih dipandang ini mau jadi YouTuber dulu. Sekarang udah keren kan, sekarang dulu. Terus gue ngeliat om gue berhasil jadi YouTuber. Oh, siapa namanya? Om Mobi? Bukan. Oh, bukan. Ada channelnya namanya Mamang Kuliner. Oh. Review makanan gitu. Berapa itu? Mau ke 1. Mau ke 1M? 1 juta. Oh deh, oke.
slow but steady, Iya, bukan tiba-tiba naik gitu. Udah berapa lama berarti? 2018 apa ya dia? Oh, udah 6 tahun. 2020, Oh iya, baik. 6 tahun sih. 2018 mulai, ya biasa kayak orang baru mulai sempet stop, nah gitu-gitu lah. Dan mulai ngelonjaknya habis Covid, mulai ketol gitu kan. Jadi gue pikir, gue bisa. Gue juga pengen. Iya. Bisa, jadi ada dorongan gitu loh. Mm. Ini kan awalnya kan di keluarga nggak ada sama sekali YouTuber. Mungkin kalau di keluarga, dulu di keluarga gue ada dokter. Aku juga bisa dong jadi dokter. Iya Karena sih. di keluarga gue ada dokter. Iya. Gitu istilahnya. Sama kayak gini juga. Waduh, di keluarga gue ada YouTuber. Ya makin bisa dong berarti gue gitu. Iya. Jadi makin kedukung. Itu mimpiku. Tapi ya kayak kalau gue lihat-lihat sekarang ya, dulu konten kreator tuh sangat dihargai. Kita kalau lihat Ryan Higa, kalau kita lihat siapa lagi yang kreatif, Chandra Liao gitu-gitu yang di bidang kreatif zaman dulu itu dihargai banget sama YouTube. Jadi viewer itu makin banyak, makin numbuh karena itu yang di YouTube itu menciptakan wadah untuk para kreator yang sangat kreatif gitu kan. Tapi kayaknya sekarang di zaman sekarang ini kayaknya YouTube tuh dipakai bukan buat wadah kreatif lagi gitu. Bukan benar-benar cuma ajang mencari view. Iya, aja mencari view atau bukan ngadu karya. Iya. Lebih ke ini ya, sumber penghasilan sih. Sumber penghasilan. Iya. Bahkan kalau gue bilang pun sekarang lebih malah ke streaming. Iya, orang lebih streaming karena di ininya kan mereka nggak perlu extra work buat ngedit gitu-gitu, menghasilkan karya lah istilahnya. Iya. Tapi hasilnya hampir sama gitu sama video, malah kadang lebih karena di saat itu juga mereka ada yang istilahnya nyawer. Iya kan? Iya kan? Tapi ya gue juga mikir kan karena YouTube tuh nggak bisa ngasih YouTube tuh kalau ngasih AdSense saya kayak menurut gue karena banyak kan yang tadinya YouTuber kayak kita lihat Ryan Higa dan masuk ke Twitch itu kayak sangat menjelaskan kenapa YouTube memberikan revenue atau pemasukan sangat dikit. Kenapa orang-orang jadi mau ke streamer gitu, karena kan pasukan dari YouTube dikit gitu. Pasukan dari YouTube dikit, lebih ke kalau menurut gue sih yang bagian di di Amerika, dimana yang mereka $1 tuh it's nothing gitu loh. Iya. Di sini kan $1 something gitu loh. Iya. Itu kalau nggak mereka berapa view buat dapat $1? Wah, harus 12.000 ya? 12.000 kan? 12.000 view $1. Itu tuh dapat 12.000 view. Misalkan mereka dapat 120.000 view, mereka dapat $100. $100 di sini berapa? Sejuta. Sejuta kalau kita misalnya kreator dari daerah. Tapi itu juga belum tentu sih, Zar, karena kan kita kan juga dari AdSense atau dari gitu-gitu yang YouTube kasih kan belum tentu dikasih berapa kan. Apalagi kan dengan skippable ads emang itu dia, di situ seninya. Makanya nggak semudah videoin ini yuk, siapa tahu dapat viral gitu. Kan ada seninya, ada step-step yang harus dilewatin. Terus habis itu ada menghindari istilahnya dolar kuning, menghindari copyright. Itu seninya di situ. Kalau orang yang nggak ada ngambil ilmunya atau seninya, asal rekam, gue dapat 1 juta view, tapi kok gue nggak dapat duit. Nah itu dia. Itu susah sih, itu susah. Itu dia. Karena ada orang yang benar-benar mikirin step-stepnya, tapi begitu mikirin kontennya ya bingung. Terus ada orang yang gampang banget bikin konten, tapi karena nggak mikirin stepnya, walaupun view-nya banyak banget, dia nggak dapat cuannya. Ya itu dia, susah sih. Susah. Jadi antara gabungan dari kedua orang itu yang sukses. One more. Kenapa dah? Takut. Siapa penyanyi Indonesia favoritmu? Mengapa? Currently ya. Asik. Jangan bilang Taylor Swift, dia dari luar negeri. Jangan bilang Taylor Swift. Kahitna. Loh kok Kahitna? Ih, Anda gimana? Mana perempuannya di situ? Emang perempuan? Enggak. Mampus dah lu kocok kan, bingung. Maksudnya kartunya bukan perempuannya. Apa? Ih bener. Siapa penyanyi Indonesia? Penyanyi Indonesia bukan perempuan. Apa sih? Kurang air. Tapi kenapa Kahitna? Dari kecil aja sih gue masih suka aja lagu sekarang. Sih. Gue awalnya direkomend kan sama Gisel kan tentang Kahitna kan. Gue juga suka sih. Kayak lagu-lagu dia timeless menurut gue. Iya, makanya gue sampai sekarang juga masih suka. Dan kayaknya kalau gue lihat karena udah 30 tahun lebih
Mas 30 tahun. Udah. Gue penyanyi favorit gue, maksud gue tuh bukan gue kayak tergila-gila, oh gue tahu tanggal lahirnya, gue tahu dia rumahnya di mana, enggak kayak gitu. Gue karena terakhir kan lihat konser di YouTube yang 30 tahun cerita-cinta. Kahitna gitu, cerita cinta. Oh iya. Itu dia. Dari situ bahwa lu tahu bahwa udah 30 tahun. Lebih. Buset, lama juga ya. Di tuan dia daripada gue berarti ya? Iyalah. Tuan dia nyanyi berarti. Berarti umur mereka rata-rata sekarang berapa? Ya sekitar Kalau berapa bandnya ya? aja 30. Di 40-an. Masa mereka mulai band umur 10 tahun nggak masuk akal? 18, 18, 19 kita aja nggak tahu Yofi aja umurnya berapa sekarang, mungkin 60-an, 50-an. Yang jelas di atas gue sih. Iya, iyalah. Gue lebih yakin lagi di atas. Mungkin si Arsi ini seumuran sama lu. Bisa kan? bisa jadi. Iya. Arsi yang mana ya? Arsi anaknya. Anaknya Yofi. Anaknya Yofi. Anaknya Yofi. Lalu nggak tahu. Dia cowok apa cewek? Cowok Ya. Gantengan gue sih, gue yakin. Ya iya dah. Kita pede dulu walaupun belum tahu kayak gimana. Iya. Kita pede dulu. Kan paling gebanting parah, tapi ya udah lah. Yang penting sempat mikir, gue lebih ganteng daripada anaknya Yofi. Oh iya lu. Walaupun nggak ada fakta, nggak ada fakta. Nanti ini kalau masuk sampai masuk ke TikTok tiba-tiba ada yang stage. Terus yang stage-nya tuh si Arsi anaknya. Gue pengen ketemu sama anak binus ini gitu. Gue tantangin. Ya. Untuk siapa namanya Arsi ya? Ini klarifikasi dulu untuk Arsi, mohon maaf. Ya Arsi namanya Arsi. Iya, Arsi Widianto. Oh Arsi. Arsi Widianto. Arsi mah no. Universitasnya Arsi. Di Jakut. Lu ya Allah lu itu aja tahu lu. Ya ampun. One more deh. One more. Kasian. Ini masa 19 menit doang? Apa kondisi dirimu yang membuat kamu tidak ingin keluar rumah? Kondisi dirimu yang membuat kamu tidak ingin keluar rumah. Belum mandi enggak? Tetap gas. Pas kapan? Itu pas kapan lu belum mandi saat lu keluar rumah? Gimana ceritanya? Kasian. Kalau orang tahu kapan, ntar dia langsung iu. Hari ini kayaknya gue mandi deh. Gue mandi 2 kali malah hari ini. Jadi pertama pagi-pagi, kedua habis gue olahraga bulu tangkis. Jadi gue mandi 2 kali. Jadi lu harus banget sebenarnya. Gue menemui lu aja sampai mandi 2 kali. Kasih ya. Sama-sama. Gue juga mandi kok, tenang aja. 2 kali enggak? 2 kali. 2 kali. Iya dong. Makasih banget. Oke, tadi pertanyaannya apa? Yang membuat nggak mau keluar rumah? Dalam kondisi apa? Ya tapi kan kalau ya mungkin bisa dilihat kalau introvert yang membuat mereka kondisinya tuh mereka nggak mau berkomunikasi. Nah, kondisi kan introvert. Karena gue introvert, gue nggak mau keluar rumah, nggak mau berkomunikasi, stay di kamar. Itu salah satunya. Mereka nggak mau keluar rumah karena nggak ada yang penting untuk keluar. Nah iya. Karena nggak penting ngapain gue keluar gitu doang sebenarnya masalahnya. Bukan kalau misalnya mereka introvertnya terus waduh, gue harus ketemu dosen. Berarti kan ujungnya komunikasi, berarti bukan karena nggak mau komunikasi. Emang murni mager aja, di rumah aja. Nggak ada urusan banget keluar. Kayaknya gitu sih rata-rata introvert menurut gue. Apa emang berarti yang? Ya gue apa ya? Gue kan bukan introvert. Ya lu sakit biasanya kan? Sakit gue juga disuruh keluar tetap kadang. Suruh berjemur. Gue keluar rumah, ya berjemur di depan rumah. Iya sih. Terus apa lagi? Apa ya? Nggak mau keluar rumah karena nggak pakai celana. Nggak gitu Zar. Ya iya pasti. Clear. Iya. Lu pasti nggak bakal keluar rumah kalau nggak pakai celana. Murni buck naked tanpa kancu tanpa celana. Lu keluar rumah nggak mungkin. Kalau ada tolong divideokan ya, kirim ke gua. Kalau ada. Ngapain? Nggak, buat bukti proof aja gitu loh. Maksudnya ya ampun Zar. Bukti doang. Zar ngapain Zar? Bukti doang. Maksudnya ada nggak orang kayak gini gitu loh. Oh ada. Oh alhamdulillah saya save gitu. Buat bukti aja. Gimana sih? Iya buat bukti aja. Kalau ada yang lain kali ada yang nanya emang ada ya orang pernah keluar rumah nggak pakai celana? Ada kok nih gue udah save lah gitu. Jadi gue udah pernah biar bisa buat ngasih apa Azhar? Kalau nggak gue save ntar hilang ditelan waktu gitu. Ya mending dia hilang diteletakin waktu gimana? Mulai percakapannya mulai melenceng. Lo yang ngomong begitu. Kartunya yang mulai. Kartunya disalahin. Ya, takir deh kasihan nih. Nih kasihan nih. Ini kayak apa sih? Kalau di film-film orang minum whisky ya, terakhir. Ya, minum terakhir. minum lagi. Kayak main game sih. Iya kayak main game ya benar. Siapa sosok yang menjadi panutanmu? Mengapa? Asik. Kita sedih dulu ya.
Oh iya. Oke, lanjut. Oh udah oke. Nggak dijelasin kenapa. Emang disuruh mengapa? Lah disuruh mengapa no? Nah kan, gue yang ngocek tahu loh. Ngapain mocok? Oh ayah, karena kau ayah. Oke. Selesai. Oke. Saya terlalu dalam. Tapi gue mau nanya-nanya tentang kehidupan lu, Zar, karena kartunya kayaknya sudah mulai capek gitu. Tapi gimana sebenarnya sama restoran atau gimana? It's doing great. Awal dia lebih ke, gue lebih milih dia slow rise daripada fast rise terus drop. Histeria. Steady. Histeri. Udah mulai mendekati apa ya? Kancol. Titik dimana harus ada big move, big movement atau big decisions. Itu masih dipikir-pikirin sih. Gua ada rasa sedikit takut masalah salah ngambil decision gitu. Tapi siapa who decided to run a restaurant? Or my parents sih awalnya. They got extra money and they thought that, hey, let's open a restaurant. And they just open a restaurant. It was like, okay, sure, siapa yang bakal nge-manage gitu kan? Yeah. Awalnya mikir, you guys, anak-anaknya gitu kan? Yeah. We get no experience. Ya pasti. Akhirnya ada partnernya yang akhirnya mau ini, tapi tetap ngasih tahu caranya ke gua, caranya ke adik gua, caranya ke kakak gua. Dari namanya Naskopi aja, N-nya itu Nabila kakak gua, A-nya itu Azhar, S-nya itu Siti. Jadi Naskopi gitu, Naskopi gitu. Awalnya coffee, tapi nggak mau karena Inggris. Jadi di Indonesiain Naskopi. Kopi. Oh. Something like that. Tapi jadi konsep restoranmu ini dia lebih ke semua menu ada gitu. Apa cuman tempat ngopi doang? Awalnya sih tempat ngopi doang kan, we specialize in coffee. Awalnya segitu. Iya. Kan kayaknya sih who got the better coffee. Terus habis itu ya di tempat lain juga banyak begitu who got the better coffee gitu kan. Apalagi lu berdirinya di mana? Di Serpong kan? Bukan di Serpong. Nah, tempat berdirinya pun kita menurut gue sih lumayan strategis. Kenapa? Di situ deket banget sama apartemen. Di lokasinya tuh di Dan Mogot. Di Kelurahan Pegadungan setahu gue. Di mana sih tuh? Di Bintaro? Bukan. Enggak, di Dan Mogot. Dan Mogot. Oh, deket berarti ya? Deket, kalau dari sini deket sih lumayan. Tapi emang karena dia kalau dari tol, kalau habis keluar tol ya belasan menit nyampe lah dari sini. Tapi karena masuk ke dalamnya itu yang bikin lama. Nah, jadi emang gua nyari customer itu orang sana. Oh iya. Jadi lebih ke nggak perlu orang-orang jauh datang, tapi cuma sekali datang. Gua mau tuh orang lokal datang terus-terusan gitu. Dan ternyata itu works. It works. Ada dapat beberapa. Mungkin awal-awal enggak. Awal-awal kayak apalah ini kan gitu. Jadi harus ada yang memancingnya dulu. Begitu tahu memancing dapat, nggak lama dia jadi nyaman. Nah itu yang dicari kenyamannya itu. Jadi pengen jadi langganan orang istilahnya. Karena kafe-kafe di situ tuh kurang gede, kurang nyaman gitu. Kurang intimate, bukan kurang intimate, kurang apa ya? Kurang ya setiap kalau dibandingin sama kurang dingin, mau sombong ya, atau... bukan mau sombong, tapi begitu mereka ada sesuatu yang bagus, gue tuh getol banget nyari tuh supaya kita lebih bagus gitu. Jadi bener-bener ngebandingin terus. Waduh, mereka buka ini. Dan di sekitaran situ cuma ada punya gue doang. Ada beberapa lagi itu agak jauh. Oh, yang mempunyai yang ada kelebihan lu itu nggak ada di mereka gitu. Iya, kenapa nggak ada di mereka? Karena ya begitu mereka punya kelebihan, itu gue langsung ngulek itu supaya kelebihannya itu ya bukan jadi kelebihan, karena di gue lebih gitu loh. Padahal dewanya di gue nggak ada. Gitu. How dari mana kamu ngulik gitu, maksudnya mulai dari mana nguliknya, atau cara lu membait orang-orang biar datang ke restoran lu, atau bagaimana caranya gitulah. Pertama advertise, tapi yang paling gampang sih kalau buat orang lokal ya itu nomor WA. Jadi ada orang yang datang aja pertama pertama kan brosur. Karena kan kalau misalnya kita lewat internet, kalau lewat internet yang digapai bukan orang lokal. Ya. Pasti orang-orang jauh yang tahu kan, pasti, yang nonton pasti. semuanya. Orang lokal malah justru kan, toko kopi di sini nggak ada yang tahu gitu kan. Kita brosur, terus setiap kali ada event-event atau ada hari-hari apa gitu. Awalnya malah pernah sempet buat gereja cuy.
Oh, buat gereja. Hampir jadi buat gereja. Terus daily banget gitu, mereka setiap kali antara Jumat atau Minggu itu mereka datang. Terus ke lantai atas, dan itu bener-bener full ada Orang-orang gereja bawa pulang. orang-orang gereja. Oh, oke. Ini mulai jadi tempat agama nih mulai. Tapi dari situ mereka mulai tahu. Terus pertamanya orang-orang komplek kan tuh pagernya tuh depan kita. Jadi cukup taruh pelang di situ, akhirnya mereka datang buat ngopi di situ. Terus ada situ dekat situ ada sekolah juga. Lupa lagi nama sekolahnya apa. Jadi ya. Ya. Karena sekolahnya sekolah orang Orkai kan. Dia habis. Oh, datang ke restoran lu. Iya, habis makan biasa kan ada yang nunggu nih. Iya. Datang situ. Nah, akhirnya orang-orang lokal mondar-mandir dari brosur dari apa sih? Old school way gitu, tawarin langsung nanya, ngomong-ngomong. Door to door, mulut gitu, ke mulut. Ayo. Host. Tapi ya maksudnya ya tapi kebanyakan orang-orang yang kalau mau lebih terkenal tuh emang kalau misalnya kita kasih referensi ke orang-orang tersebut, mereka percaya, baru bagiin ke orang-orang lain gitu kan. Seperti gitu. Kenapa bisa intimate tuh? Karena menurut gue tuh benar-benar harus menekankan orang lokal ya. Iya. Jadi mereka maunya, di sini ada karaoke nggak? Kasih. Oh, lu ada karaoke? Ada. Oh. Jadi misalnya sekumpulan orang ini datang nih cuma buat makan terus karaoke, ya ada disediain satu TV, yang tadinya TV buat umum itu buat mereka ini, buat mereka karaoke. Jadi yang awalnya tadi lagu kafe, mereka jadi karaokean jadinya. Jadi nggak apa-apa biarin situ. Ntar mereka jadi bisa buat karaoke di sini gitu kan. Terus di sini kayaknya kurang inilah, kasih. Di sini kurang ini deh, kasih. Karena kan orangnya itu aja, makanya nggak perlu banyak pertimbangan gitu loh. Langsung kasih aja selama nggak bertentangan sama yang satu ini, tetap nyatu aja, kasih. Tapi itu alat karaoke-nya itu dijadiin satu studio, satu ruangan disekat-sekatin. Enggak, itu dia. Dan speakernya pun gede, karena speakernya gede ya satu kawasan itu bisa denger mereka nyanyi. Ada pernah satu, jadi sekumpulan orang Chinese gitu. Mereka nyanyi old Chinese people gitu. Iya. Ya mereka nyanyi lagu Cina. Ya full yang awalnya tadi lagu-lagu Celine Dion, lagu-lagu Bee Gees, lagu-lagu kafe lah. Iya. Tiba-tiba ada lagu-lagu Cina. Cina kuno gitu. Ini apa ini, gue udah tahu. Tapi menurut gue dengan caranya lu memberikan fasilitas ke mereka yang mereka butuhkan gitu, setidaknya mereka bisa ada referensi tambahan gitu, kayak Dahan Mogot kayaknya ada restoran yang bagus nih, udah ada fasilitas yang enak gitu-gitu, makanannya juga enak-enak kan, daripada dan kalau lu kayak gue denger sendiri, kayaknya lu juga mendengar kritikan dari orang-orang, betul nggak sih menurut gue? Kritikan pasti masukan ada atau dong. masukan Pasti ada masukan. Jadi lebih ke sering pertama awal-awal tuh sering banyak pergantian pegawai. Jadi mulai dari pegawai ini work ethicnya nggak kita gitu loh. Terus pegawai ini karena sampingan kan dia kuliah juga sama kerja juga, jadi kurang gitu loh. Karena waktu itu nyarinya bukan di LinkedIn. Nyarinya lewat waktu itu nyarinya lewat ya kenalan orang ini, kaptennya ini. Akhirnya kaptennya pun juga kurang dapat di niat nggak sih gitu lah. Iya. Akhirnya begitu nyari dari LinkedIn gini-gini, ya benar-benar orang yang desperate nyari kerjaan. Jadi begitu dapat kerja ya bener getol, bener mau kerja, bukan cari profit. Tapi seenggaknya mereka ada pemasukan dulu. Bukan kayak kalau gua nggak untung gua nggak mau, bukan begitu. Yang penting mereka tuh dapat uang awalnya dari situ, nggak lama naik gaji. Jadi slowly. Nah ini kayak jadi masuk ke konsep restorannya yang step by step gitu, rising slowly. Jangan yang mau instan instan gitu. Susah itu kalau mau yang begitu langsung. Nggak sefrekuensi kalau begitu sama kita. Begitu udah dapat ini, barulah kritikannya muncul. Itu biasa mulai dari ada sesimpel pelayannya waktu mukanya asem banget gitu, nggak senyum, nggak apa, kayaknya judes banget. Itu pun langsung langsung kena abis itu. Jadi sesimpel itu pun tuh langsung dapat kritik. Ini tatakan minumannya airnya suka tumpah. Itu pun langsung dihabisin, misalnya dibikin cekungan jadi biar airnya nggak keluar. Jadi benar-benar denger banget, karena kan istilahnya apa ya, kita apalagi yang ownernya kan apa sih experience gue dalam perkopian gitu. Kata kan gue nggak ada, gue masih muda banget. Iya. Jadi gue harus dengar kata-kata mereka, orang-orang lokal ini. Walaupun mereka pun juga nggak tahu standar coffee place yang bagus tuh kayak gimana. Kita ngikutin standar mereka.
Oh, jadi lu lebih, oh iya berarti lu sebenarnya bukan lebih ke nyari referensi dari. Belum tentu nyaman sama orang lokalnya. Iya sih, ya. Kalau misalnya kita ke apa sih namanya pusat kota, mungkin gitu nyambung sama orang pusat kota. Tapi kalau misalnya ke pinggiran, ke apartemen yang nyari nyaman, yang udah suntuk dalam kamar, di apartemen kan suntuk lo lama-lama. Iya sih. Ya kan, cuma TV kerja, TV belajar kerja, TV belajar kerja. Itu kosan beda dong. Apartemen 11-12 lah, padahal bukan apartemen mewah kan. Iya. Ini kan pinggiran, bukan apartemen pusat kota. Apartemen pusat kota tengah-tengah udah ada kolam renang pasti, gue yakin. Pinggiran tuh ya buat people orang hidup aja gitu kan, lebih ke di atas kosan gitu, more room saja ya, mereka nyari tempat yang nyaman gitu loh. Gitu tuh, udah turun keluar apartemen kafe gue. Tapi lu nggak ada niatan gitu, maksudnya nambah orang lagi? Kalau gue kemarin waktu, karena gue sekarang udah punya apartemen, puji Tuhan, gue sering lihat mbak atau mas-mas yang mengantarkan makanannya dari restoran gitu Ke apartemen. Nah, menurut lo itu sangat efektif atau tidak? Efektif banget, itu yang ngambil konsep ini juga. Sebenarnya ngambil konsep, pikir kenapa bisa ini banget, sukses banget, karena ngedukung laziness orang. Iya sih emang. Iya, kan? Ya, emang. Bukan karena ya pasti Tapi lebih dari 50% lah pasti karena mager ke tempat restorannya. Sih kayak gitu lah istilahnya. Tapi karena mungkin istilah kenapa adain juga karena orang sangat sibuk banget dengan kantor kerjaan mereka di satu tempat mereka gitu loh. Misalkan misal gua sama lu, kita lagi sama-sama satu ruangan, lagi kerjain kuliah. Saking kita nggak mau buang waktu buat pergi, kita GoFood dong. Kita manggil orang buat mesenin makanan, terus kita makan di situ di rumah kan. Makan di situ kan. Iya, daripada kita kayak buang-buang waktu, buang-buang bensin untuk ke mana gitu, cuman buat makan doang kan. Buat makan doang. Apalagi kan kalau gue lihatnya juga kan jalanan makin macet gitu kan. Iya. Ya, jalanan makin macet. Dan ya itu. Nyambung juga bener. Ya. Like I said, like 50% laziness, beberapa persen lagi orang yang emang gak ada waktu. Iya. Apalagi yang emang harus kerja gitu kan. Apalagi kerjanya di jam makan. Emang tapi lu sering jadi jam makan? Gue jarang sih jadi jam makan. Jam makan mah sering gue, karena sebelum jam makan, kayak maksudnya misalnya kita mau makan jam 12. Nah, jam 10, jam 11 sudah mesen duluan. Iya, bener. Soalnya biar time efisiensi gitu kan, biar jam 12 ada langsung kita makan gitu. Pas gitu ya timingnya. Iya, daripada kelamaan kan. Soalnya kan kalau kita lagi jatuh jam kuliah tuh, jam kuliah. Terus dikasih istirahat dikit kan. Kayak terus baru mesen. Iya, baru mesen telat gitu kan. Iya, langsung dari kelas aja langsung mesen aja ya. Iya benar. Tapi Zar, gue mau nanya deh, how you adapt? Maksudnya gimana caranya lu beradaptasi yang tadinya nggak tahu jadi tahu nih gue nih. Kayak lu belajar gitu, gimana sih caranya? Eksperimen aja langsung. Jadi pertama teorinya, habis itu eksperimen. Jadi misalkan dalam gambar lah, kalian kan interior design, gue juga suka gambar, tapi gue lebih agak males kalau misalnya gambarnya tuh hitung-hitungan. Gambar arsitek maksudnya. Di interior design pasti ada juga akurasi gini kan, kayak panjang ruangan bagusnya tuh segini. Oke. Kan pasti ada dong, sedikit hitung-hitungan pun ada pasti kan. Itu gue agak mager di situ. Nah, eksperimen gambar gue akhir-akhir ini itu gue lihat di YouTube dulu pertama, teorinya, caranya. Iya. Gue waktu dari masih kecil emang karena bapak gue jago gambar kan, gambar sketch aja kecil-kecil gitu kan. Gue jadi bagus banget gambarnya kan, gue jadi ikutan juga nyoba-nyoba. Akhirnya di belakang buku gambar-gambar, tapi itu gue nggak pernah pelajari. Gue full nyontoh aja ngeliat gambar, gue coba gambar gitu kan. Jadi hasilnya jelek, apa shadow nggak ada, gradasi nggak ada, apa nggak ada. Tapi begitu gue liat YouTube ada video pen and ink, karena gue cuma ada pulpen, nggak ada tools apapun lagi. Pensil pun gue mana
pensil, Iya, ada yang ada pulpen karena kan nggak nyediain gitu, nggak gambar gitu. Terus kita udah sering pakai gadget, udah jarang banget pakai pensil, paling ada pulpen. Iya. Gue cuma ada pulpen, ada kertas, buka YouTube, how to draw with only pen. And Ink, Iya. jelas ada inknya gitu kan. Iya. Pen and ink tuh lebih ke mereka tuh biasa apa sih yang zaman dulu tuh yang iya di tik, pink tik, pen, tik, di pink iya. pen, di pink pen. Kan gitu. Ya mereka ada yang pakai itu, ada yang pakai ballpoint aja gitu. Gue contohin, kayak gitu hasilnya sesuai sama yang di YouTube itu. Karena step by step gue ikutin caranya. Abis itu gue nggak lihat lagi. Gue nyoba terus aja. Yang mulai nyawa scribble begini buat shadownya, gue mulai titik-titik. Jadi lebih detail gitu lah istilahnya. Nah abis itu jadi sekali teori, sisa eksperimen. Masih lebih bukan eksperimen, prakteknya langsung. Jadi teori dulu, praktek. That's how I learn, I guess. Iya. Sama kayak nyetir mobil. Kalau mau ada polisi tidur, dari jauh udah mulai ngerem, pelan-pelan, teori, praktek langsung. Karena kalau teori doang kita nggak bakal bisa kan, harus langsung nyobain gitu kan. Itu kayak gitu. Jadi kalau belajar tanpa praktek kurang masuk. Iya. Sama ya waktu sekarang tuh kan berkebun. Iya. Gimana rasanya berkebun? Awalnya di rumah gue tuh dulu tuh full perkotaan. Gue tuh dulu di Jakarta Barat, di sini di Kedoya, Kebon Jeruk. Iya. Itu full kontrakan, sempit kanan kiri, rapet. So there's like little space buat berkebun. Iya, berkebun. Awalnya pakai pot, benih-benih itu diajarin sama bapak gua karena emang mereka juga suka berkebun. Iya. Jadi gitu. Jadi pertama waktu gua banggain itu gua sukses banget nanam kangkung. Oh. Sesimpel itu kangkung. Hidroponik. Enggak hidroponik dulu belum trending. Sekarang kan hidroponik di sini. Iya. Jadi gua masih potnya itu bekas bak apa gitu, pokoknya baknya dari keramik. Gua isi tanah, gua bolongin baknya itu gue bolongin tanpa persetujuan, gue bolongin biar ada saluran air. Diajarin ini tanah tuh nggak boleh cuma tanah tuh harus ada campurannya biar airnya bisa ngalir. Jadi nggak jadi lumpur karena nggak bisa tumbuh di lumpur gitu kan. Udah jadi gue bikin sukses, bener-bener gembur apa semuanya, pupuknya mantep semua. Jadi dari situ gue mulai suka, wow, shit is great gitu kan. I made something gitu kan. I grow something. Dan itu waktu gue nggak ada lahan, begitu gue pindah ke Bintaro, itu full semua masih tanah kosong, rumah orang-orang lama yang udah dari dulu tinggal di situ. Jadi begitu gue buka gerbang itu full sawah ke bawah. Full sawah. Abis sawah, abis itu udah kota Bintaro, Boulevard. Jadi di samping Boulevard itu ada persawahan walaupun nggak kelihatan dari Boulevardnya. Itu ada perkebunan orang apa semuanya. Itu gue langsung diajarin sama bapak gue karena lumayan deket sama tenaga situ. Langsung turunannya ke sawah, mulai dari lumpur sedalam dengkul, sepaha, gue masuk tangan, mulai main nanam padi, nanam cabe, terong, singkong, cara nyabutnya itu semua diajarin bukan sama orang lain, sama bapak gue. Dia bisa, jadi dia pertama apa ya, cara bapak gue tuh cara ngajarin tuh nyontoh. Jadi kalau dia nggak bisa, jarang diajarin. Oh, berarti bapak pun pernah dulu lihat dari seseorang juga? Iya, bapak gue selalu belajar sampai sekarang aja. Misalnya tentang apa ya, dia nggak pernah suka main catur. Cuma akhir-akhir ini catur agak trending kan. Iya, yang dari yang siapa ya waktu itu ya? Yang gue Sanchez apa gitu, yang pernah di ini sama Deddy Kobuzer kan. Iya. Yang dibikin ininya. Iya. Matchnya dari Indonesia lawan si bapak-bapak ini, apa sapu gitu loh, gue lupa. Gue mainin sama saudara gue catur ini. Bapak gue ajak main juga, dia ngerti sedikit. Tapi sekarang akhir-akhir ini gue lihat dia sering nonton videonya. Jadi belajar gitu. Jadi walaupun nggak kelihatan kayak ngerti, tapi begitu diajak main bisa. Jadi dia constantly learning dari apa sih, dari orang lain gitu, dari video, dari YouTube, dari apa. Iya, sama gue juga constantly learning. Tapi dia nggak, bapak gue jarang ngomong kayak nyuruh sesuatu kalau dia nggak bisa. Gitu. Jadi dia pelajari dulu sebelum bilang, itu kesini aja nih. Nah sebelum bilang gitu, dia pelajari dulu. Kalau dia udah bisa, benar-benar bisa, baru dia ngomong, kesini aja nih. Gitu. Cara bapak gue caranya gitu. Jadi dia nggak bisa, dia nggak bakal ngasih tahu. Iya sih, karena jadi banyak yang gue bisa,
banyak yang gue bisa, kayak 95% yang gue bisa, bapak gue pasti bisa. Oh iya sih, iya karena kan lu mencontoh dari bapakmu kan. Iya. Ya 5%-nya paling gaming sih ini. Ya, emang kalau mau diadu sekarang emang gaming tuh lebih cepat sih, lebih gampang sih, tergantung gamenya ya. Iya, tergantung gamenya. Main game apa? Sekarang ya gue game buat sosialisasi. Kan ada tuh orang lagi ngumpul-ngumpul padahal baru ketemu nih. Lu main Mobile Legends enggak? Iya. Gitu ya. Nah itu gue sekarang lagi buat sosialisasi doang. Ada saudara-saudara gue, ini baru tadi siang, saudara-saudara gue main full Roblox. Oh, Roblox kan tahu game bocah. Saudara gue tuh masih tahu. kecil-kecil banget, masih paling tua umur 10. Umur 2 masih SD kelas 3 apa ya? Cara ngedeketin mereka gimana? Gue cuma ngomong 2 huruf. Aku ada Roblox. Langsung mereka seneng banget, mukanya bercahaya langsung. Ayo bang, langsung main tuh. Walaupun gue nggak ngerti, gue cuma mereka ikut seneng. Jadi kayak gitu. Terus ada lagi yang agak tuaan lagi di sebelah sini nih. Mereka main Mobile Legends. Gue cuma ngomong login. Gitu doang, udah langsung ayo bang gitu. Walaupun mereka juga awalnya nggak ada bahan percakapan, gitu. Itu jadi walaupun nggak jago, tapi lu punya dan lu ngerti, lu bakal gampang banget berteman sama orang. Iya sih, iya. Fungsi game buat gue sih kayak gitu doang. Tapi kalau gue mikir-mikir ya, apakah mungkin bisa lu ada ini sport di restoran lu? Bisa banget. Gue ada ini. Bener juga ya, gue kemarin kepikiran ya. Oke boleh gue coba kulik-kulik. Gue ada apa sih, ada proyektor, ada full lengkap. Apa sih, ada ya buat MC ada ininya, ada mic-nya, apa semuanya. Enak sih, itu gue coba ada. Coba gue hubungin yang biasa ini nge-host itu lokal lah biasanya. Tanding-tanding lokal tuh gue coba itu. Ya bisa kan? Iya. Karena menurut gue opportunities yang bisa dibuat restoran tuh opportunities itu lumayan banyak. Karena kan sebuah space yang menciptakan intimasi sama orang-orang di sekitarnya kan. Lu kan kayak misalnya lu mengundang-undang orang sekitar apartemen lu untuk datang ke restoran lu. Bener. The options are endless gitu menurut gue dalam sebuah. Karena nggak ada standar pasti gitu loh. Jadi kan karena ngikutin orang ya bener. Iya. Lu bisa sebebasnya. Nah, dan menurut gue kenapa restoran bisa tutup ya karena mereka nggak ada inovasi sama segala yang membuat mereka itu kan. Iya, gue juga belajar lagi dari om gue. Dia bilang, ini yang YouTube nih ya. Iya. Om yang YouTube ini dia ngomong konsisten itu kunci, tapi walaupun udah konsisten gak ada inovasi jatuh. Oh iya, oke. Jadi konsisten tapi terus berinovasi. Ada yang ngomong yang penting konsisten. Salah itu. Lu konsisten doang ya konsisten di situ-situ aja, nggak bakal naik. Lu harus inovasi. Walaupun ada turun, tapi lu nggak mau diem terus. Lu harus berubah. Lu harus naik ke atas dikit, ntar turun lagi, turun banyak, naik dikit baru gitu. Pokoknya lu harus berubah supaya tahu, oh gue turunin tadi, gue jangan gitu lagi. Iya. Okay. Jadi harus inovasi juga terus. Iya itu dia makanya, karena ya gue lihat restoran sekarang yang udah makin tutup kayak ini nih yang apa, ya udah mulai goncang tuh kayak ya restoran emang udah nggak ada inovasi lagi. Gue udah nggak denger mereka kayak buka cabang gitu kan dulu kan getol banget buka cabang. Salah satunya gue lihat banget kayak iya. Dia emang awalnya inovasi banget dengan kereta itu kan. Begitu semua udah banyak, dia nggak berubah. Iya. Dia tetap getol. Ini gue yang mateinin kali ya. Iya, karena dia mungkin udah paten banget. Gue udah pertama nih dengan sushi kereta pertama di Indonesia gitu. Iya, karena begitu banyak sushi kereta di mana-mana dia jadi hilang ya, jadi terlupakan ya. Ya memang kebanyakan kalau mau lihat inovasi tuh lihatlah Jepang gitu. Karena menurut gue jadi paling cepet inovasi ya. Iya dia mah idenya banyak dia di Jepang. Aneh-aneh lagi. Gitu. Kayak dia banyak banget produk-produk buat apa gitu. Iya emang. Tapi ada inovasi ya ada gitu. Namanya ada. Bahkan alat tulis aja kebanyakan ada di Jepangnya tuh gila banget. Iya. Lu pernah ke Jepang? Enggak pernah gue ke Jepang. Tapi ada saudara, bukan saudara sih, kayak lebih teman orok. Jadi istilahnya teman orok bukan sih, kayak bapak sama bapak udah temenan nih. Punya anak. Terus jadi walaupun masih bayi banget udah ketemu. Iya, teman-teman sih ya. Teman kan. Ya. Nah nih terakhir nih. Satu lagi nih terakhir nih.
Apakah mulai nonton film dengan akhir sedih atau bahagia? Mengapa? Gak terlalu suka, nggak terlalu ngaruh dua-duanya, tapi ya happy ending lebih ke, walaupun klise ya, lebih ke bikin mood. Iya. Jadi menurut lo film-film superhero harus ada sad endingnya? Bukan harus ada sad ending, harus ada sad part. Gue pengen banget ada sad part tuh yang mereka benar-benar hancurnya, tapi akhirnya bahagia. Jadi dapat dua-duanya. Jadi menurut lo Infinity War sama Endgame? Infinity War sama Endgame kan, Infinity War akhirnya tuh sedih. sedih kan. Iya. Walaupun dibandingin sama Endgame kan dia happy. Ratingnya gedean mana? Infinity War kan? Infinity War karena desainnya itu. Tapi masalah apa sih namanya, cuannya? Endgame. Aduh gue batuk. Iya. Tapi emang ya orang kayaknya udah bosan begitu dengan film-film superhero yang terlalu dengan akhirnya udah pasti selamatin kok, udah pasti gini kok. Gue gitu. lebih yakin ke sedih itu bukan di bawah dewasa apalah. Istilahnya dari teenage, dari teenage ke atas itu pasti jauh lebih memilih sedih. Yang sad ending. Sedangkan dari yang teenage ke bawah pasti lebih memilih yang happy ending. Ya makanya kok yang kayak film animasi sih kebanyakan harusnya happy kan? Kebanyakan happy kebanyakan. Mana ada kayak film-film Minions tiba-tiba gurunya meninggal. Jadi nggak ada dong, nggak ada, pasti nggak ada kan. Iya. Kenapa nggak ada kayak gitu ya buat anak kecil ya? Lu pikir film animation kayak Minion, kita lihat SpongeBob SquarePants yang tiba-tiba Patrick meninggal, jadi film terakhir gitu. Nggak mungkin kan? Boleh gitu kan. Kayak pemeran suara siapa sih kan, si SpongeBob itu begitu pemeran suaranya meninggal, dibikinin lah episode terakhir bahwa si SpongeBob meninggal buat anak kecil tuh. Mantep, trauma tuh anak kecil tuh, gila. Tapi ada di mana satu lo tahu kan episode terakhirnya SpongeBob SquarePants yang mereka akhirnya bunuh diri di kereta. Itu bukan SpongeBob SquarePants, Tom and Jerry kan? Tom and Jerry itu. Iya. Itu dark ya. Iya. Itu dark banget. Yang pertama si Tomnya ini kan, Iya. Tomnya ngejar cewek kan? Iya. Iya, itu si dark gitu. Ya tuh tapi karena Ending kan? kartun zaman dulu sih jarang buat anak kecil ya. Iya. Kartun zaman dulu banyak ini kan, banyak joke dewasanya kan. Tapi kan kita kan juga nonton juga akhirnya. Iya, dan pada saat kita kecil. Iya, itu dia. Saya nggak ngaruh loh kalau walaupun sad ending, kita nggak ngerti sebagai anak Iya, kecil. iya ngerti. Kita kan? iya aja gitu. Itu dia. Terus karena kartun buat anak kecil, kita juga jarang nontonnya tuh habis episode 1, episode 2, habis 2, 3. Kita nontonnya tuh 3, 1, 6, 7. Ya, jarang berurutan kan? Jangan Jarang berurutan. SpongeBob aja lu tahu episode pertamanya kapan? Nggak tahu. Itu dia. Iya. Gak ngaruh itu buat anak kecil. Nah, jadi menurut gue kenapa animasi itu susah banget dapat set endingnya karena ya mereka kan episode dan filmnya juga kan nggak mau tiba-tiba ya ini meninggal ya, jadi kan tadinya senang vibe senang jadinya sedih gitu kan. Ya jadi ngerusak mental anak kan. Iya. Lu mau ngeliat anak kecil tuh masih umur 4 tahun udah suka begini. udah diam aja, udah ya Allah ibu. Masa udah suka begitu kan, enggak mungkin kan anak kecil. Ngeliatnya gue juga takut ngeliat anak kecil ya Allah. Kecuali diajakin nonton Siksa Kubur. Nah, iya. Boleh. Kan langsung ya ampun, aku sebelum hidup begini gitu ya. Aku sebelum masuk orang jadi kayak gini. Iya udah nggak. Terakhir lagi nggak nih? Udah. Oke, itulah episode untuk minggu ini. Berasa ya? Udah sejam kan? Udah mau sejam. Nah iya udah mau sejam. Iya, ini lampu aja udah panas nih. Lampu udah panas. Ya udah. Sekian untuk episode kali ini. Saya Jonathan Wijaya. Saya Azrul Yamir. Semoga nggak ke cancel. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah semuanya. Dadah.